Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, halo Ibu, halo semua yang lagi nonton. Sebelum kita mulai, minta tolong satu hal saja. Jangan buru-buru skip video ini. Duduk yang enak, tarik napas, dan dengerin sampai tuntas. Kenapa? Karena yang mau kita obrolin sekarang bukan sekadar gosip yang lewat begitu saja. Ini soal hak, soal kepastian, soal uang, dan rencana hidup banyak keluarga. Jadi sekali lagi, tahan dulu jempol kalian, jangan langsung pencet close, karena info yang saya bagi ini penting banget buat Bapak dan Ibu pensiunan semua. Oke, langsung aja. Belakangan ini media sosial rame banget sama sebuah video yang kelihatannya kayak pernyataan resmi Menteri Keuangan. Katanya pemerintah resmi menaikkan gaji pensiunan sebesar 12% dan rapelnya cair akhir Januari 2026. Videonya meyakinkan, wajahnya mirip, suaranya terdengar tegas, bahasanya kenceng, wajar banyak yang langsung ngehitung, ada yang nelpon bank, cek rekening, bahkan ada juga yang udah mulai atur-atur belanjaan karena ngerasa ada tambahan duit mendadak. Tapi sebelum Bapak dan Ibu senyum-senyum manis karena ngebayangin saldo bertambah, kita harus berhenti sejenak dan selidik fakta. Tolong diingat, hingga hari ini, ya, kita bicara tanggal 2 Februari 2026, tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyebutkan kenaikan gaji pensiunan 12% dan rapelnya cair pada Januari. Setelah ditelusuri, video yang beredar itu bukan pengumuman resmi. Itu rekayasa hasil kecerdasan buatan AI. Wajah disintesis, suara dibuat sedemikian rupa, narasinya disusun biar meyakinkan. Singkat kata, itu hoax. Kementerian Keuangan sendiri lewat kanal resminya udah menegaskan bahwa info itu nggak benar dan minta masyarakat jangan mudah percaya informasi yang nggak bersumber resmi. Saya paham reaksi Bapak dan Ibu marah, kecewa, kebingungan. Kenapa sih hal begini terus terjadi? Karena isu pensiunan itu sensitif. Menyentuh kebutuhan dasar keluarga, gampang banget memancing emosi. Makanya banyak oknum yang memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk nyebar kabar yang bikin orang hopeful. Tapi justru karena itu kita harus lebih hati-hati lagi. Jangan asal sebar forward, jangan mudah percaya video yang terlihat meyakinkan tanpa cek sumber. Sekarang mari kita bedah pelan-pelan kondisi yang sebenarnya. Siapa yang ngatur besaran gaji pensiunan? PT Taspen adalah lembaga yang ngelola pembayaran pensiun. Sampai sekarang, besaran gaji pensiunan PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan itu mengatur penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan PNS, janda dan duda PNS yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024 dengan angka penyesuaian sekitar 12%. Jadi, jangan sampai salah paham. Kenaikan 12% yang sering disebut-sebut itu bukan untuk tahun 2026. Kenaikan itu sudah berlaku sejak 2024 dan sampai hari ini masih dipakai sebagai dasar pembayaran. Hingga 1 Februari 2026 belum ada peraturan pemerintah baru yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan untuk 2026, belum ada keputusan resmi, dan tidak ada jadwal pencairan rapel. Taspen juga menegaskan bahwa seluruh pembayaran gaji pensiunan saat ini adalah pembayaran rutin bulanan sesuai regulasi yang ada. Gaji Januari 2026 sudah dibayarkan, gaji Februari 2026 sudah mulai dibayarkan, dan semuanya berjalan sesuai mekanisme. Tidak ada tambahan rapel yang disalurkan diam-diam, tidak ada kebijakan khusus yang disembunyikan. Jadi kalau ada yang bilang rapel sudah cair atau ada tambahan 12% khusus Januari 2026, itu perlu dipertanyakan lagi sumbernya. Kalau Bapak dan Ibu belum menerima gaji Februari, jangan langsung lari ke kesimpulan ini karena rapel belum dibayarkan, atau ini bukti pemerintah bohong. Sebelum panik, cek dulu hal-hal administratif yang sering jadi pangkal masalah. Taspen menegaskan autentikasi adalah syarat mutlak pencairan. Autentikasi ini wajib dilakukan secara berkala. Bisa lewat aplikasi resmi, bisa lewat datang langsung ke kantor Taspen atau kantor mitra bayar. Kalau autentikasi tidak valid, sistem nggak bisa memproses pembayaran. Jadi yang sering terjadi adalah bukan masalah kebijakan, tapi masalah data atau autentikasi yang belum lengkap. Begitu autentikasi selesai, gaji yang tertahan bisa langsung diproses. Satu lagi yang perlu diingat, pemerintah nggak bisa tiba-tiba menaikkan gaji pensiunan tanpa proses. Semua harus melalui kajian, harus ada perhitungan kemampuan APBN, pembahasan antar kementerian, dan tentu saja regulasi resmi yang diterbitkan.
Jadi klaim penetapan mendadak atau rapel diam-diam itu maleh ya, nggak mungkin tanpa dasar hukum. Oke, itu tadi pembahasan bagian pertama yang paling bikin heboh. Klaim kenaikan 12% dan rapel. Sekarang kita geser ke topik kedua yang juga selalu dinanti, soal THR 2026. Kapan cair, siapa yang dapat, dan berapa besarnya buat pensiunan? Sampai hari ini belum ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden khusus soal THR 2026 yang diumumkan resmi. Namun kita bisa membaca pola kebijakan dari tahun lalu-lalu untuk dapat gambaran. Pertama, prediksi Hari Raya Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. Ini perkiraan berdasarkan kalender Hijriah dan perhitungan astronomi yang biasanya akurat. Kalau lebaran di akhir Maret, dalam 5 tahun terakhir pola pencairan THR hampir selalu dilakukan 2-3 minggu sebelum hari raya. Jadi untuk lebaran di sekitar 21 Maret, THR biasanya mulai dicairkan pada rentang tanggal 11-15 Maret. Ini bukan tebakan ngawur, ini pola yang berulang. Ada kalanya pemerintah mempercepat pencairan untuk jaga daya beli masyarakat. Jadi walaupun belum ada pengumuman resmi, besar kemungkinan THR tetap dicairkan pertengahan Maret 2026. Siapa yang berhak? Berdasarkan kebijakan sebelumnya, penerima THR meliputi ASN aktif, PPPK, TNI, Polri, pejabat tertentu, serta pensiunan PNS dan pensiunan BUMN. Jadi Bapak dan Ibu pensiunan masih termasuk dalam daftar penerima THR. Itu penting untuk diluruskan karena masih ada yang ragu. Lalu soal besaran THR. Untuk ASN aktif, komponen THR bisa meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan kadang tunjangan kinerja. Itu sebabnya THR ASN aktif bisa relatif besar, tergantung jabatan. Untuk pensiunan, komponen THR umumnya mengacu pada gaji pensiun pokok ditambah tunjangan yang melekat sesuai regulasi. Sampai hari ini dasar kalkulasinya masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Sebagai gambaran, untuk pensiunan golongan tinggi, misalnya golongan IV, gaji pensiun pokok saat ini mendekati angka 4,9 juta. Kalau ditambah tunjangan-tunjangan lain, total THR bisa menembus angka sekitar 5 juta lebih. Tapi perlu ditegaskan, angka ini sangat tergantung golongan dan tunjangan yang melekat per individu. Jadi jangan langsung percaya bila ada yang sebar angka pasti tanpa dasar regulasi. Saya mau ingatkan satu hal, jangan gampang percaya jika ada orang yang menyebutkan tanggal pasti, pencairan, atau persentase pasti tanpa ada pengumuman resmi. Kekecewaan itu besar kalau ekspektasi kita dibangun dari informasi yang belum jelas. Jadi bijak ya, jangan ikut-ikutan menyebarkan rumor. Selanjutnya, ada isu ketiga yang juga hangat. Banyak pensiunan ngeluh gaji Februari belum masuk. Saya ulang lagi, ini seringkali bukan karena kebijakan, melainkan karena administrasi. Taspen menegaskan autentikasi adalah syarat pencairan. Jadi kalau sampai 2 Februari 2026, Bapak dan Ibu belum menerima gaji, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek status autentikasi. Apakah sudah verifikasi diri? Apakah data masih aktif? Apakah ada kendala administrasi? Biasanya kalau autentikasi beres, gajinya segera diproses. Taspen menjalankan prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Selama semua persyaratan terpenuhi, gaji akan dibayarkan sebagaimana mestinya. Oke, sampai sini kita sudah bahas dua kabar besar. Klaim kenaikan 12% yang sebenarnya hoax, dan prediksi THR 2026 yang besar kemungkinan tetap cair di pertengahan Maret. Tapi tentu masih ada satu pembahasan terakhir yang mungkin paling ditunggu. Kapan sebenarnya kenaikan gaji pensiunan berikutnya akan terjadi? Apakah 2026 membawa kabar baik? Apakah bila ada kenaikan akan dibayarkan secara rapel? Jawabannya nggak sederhana karena menyangkut kebijakan negara dan urusan APBN. Sekali lagi saya jelaskan, kenaikan gaji pensiunan nggak diputus secara mendadak. Prosesnya melewati kajian internal, perhitungan kemampuan APBN, pembahasan lintas kementerian, lalu baru ditetapkan oleh regulasi resmi. Tanpa regulasi, nggak ada kenaikan, nggak ada rapel. Untuk 2026, pemerintah memang menyampaikan bahwa kebijakan belanja negara difokuskan ke stabilitas ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga sadar perlunya menjaga daya beli masyarakat, termasuk pensiunan. Makanya isu kenaikan gaji terus dibahas, namun belum ada keputusan final. Kalau kita lihat sejarah, kenaikan gaji pensiunan terakhir terjadi pada Januari 2024 dengan penyesuaian sekitar 12%.
Sebelum itu, kenaikan tidak terjadi setiap tahun, bisa selang 2 tahun, bisa 3 tahun, tergantung kondisi fiskal. Untuk 2026 ada 2 skenario realistis. Pertama, pemerintah bisa menetapkan kenaikan mulai 1 Januari 2026 lewat regulasi baru. Kalau terjadi dan peraturannya diterbitkan setelah Januari, biasanya akan ada pembayaran rapel. Rapel itu bukan hadiah atau bonus, tapi hak yang dibayarkan karena kebijakan diberlakukan mundur ke 1 Januari. Skenario kedua, pemerintah belum menetapkan kenaikan pada 2026 dan tetap memakai regulasi yang ada, PP nomor 8 tahun 2024, sehingga tidak ada rapel dan gaji tetap sesuai aturan sekarang. Sampai 2 Februari 2026, kemungkinan kedua masih lebih dominan karena belum terlihat sinyal kuat berupa draft regulasi baru yang siap diterbitkan. Pemerintah masih mengkaji, menghitung dampak fiskal, dan menimbang prioritas. Namun itu bukan berarti harapan tertutupnya, biasanya sinyal kenaikan mulai muncul ketika pembahasan APBN perubahan atau ketika penyusunan RAPBN tahun berikutnya, dan jika alokasi tambahan untuk belanja pensiun mulai muncul, disitulah peluang itu terbuka, tapi sekali lagi, semua harus tunggu pengumuman resmi, tidak ada rapel yang tiba-tiba dicairkan tanpa dasar hukum dan tanpa surat keputusan resmi, jangan percaya kalau ada yang bilang ada rapel diam-diam atau suratnya nanti dikirimin. Semua pembayaran negara punya dasar hukum dan akan diumumkan lewat kanal resmi, Taspen, kementerian terkait, atau laman resmi pemerintah. Di tengah situasi seperti ini, yang paling penting adalah ketenangan dan kewaspadaan. Jangan mudah baper, jangan langsung sebar kabar tanpa cek. Kalau dapat info, konfirmasi dulu di kanal resmi Taspen atau Kementerian Keuangan. Ingat, hoax yang beredar sering memanfaatkan emosi orang supaya cepat menyebar. Kalau kita ikut-ikutan sebar, kita nggak cuma rugi diri sendiri, tapi juga menambah kebingungan jutaan orang lain. Sekarang saya rangkum singkat biar Bapak dan Ibu nggak bingung. Pertama, isu kenaikan gaji pensiunan 12% dan rapel Januari 2026 adalah tidak benar. Kenaikan 12% yang berlaku berasal dari 2024 dan masih dipakai sampai sekarang. Kedua, THR 2026 sangat mungkin tetap dibayarkan kepada pensiunan dengan perkiraan pencairan pertengahan Maret, meskipun kita masih nunggu pengumuman resmi. Ketiga, sampai 2 Februari 2026 belum ada keputusan resmi terkait kenaikan gaji pensiunan tahun ini. Pemerintah masih mengkaji berdasarkan kemampuan APBN. Keempat, bagi pensiunan yang belum menerima gaji, segera cek status autentikasi, karena inilah faktor yang paling umum menyebabkan keterlambatan pencairan. Dan kelima, tetap waspada terhadap hoax karena di tengah harapan pasti ada pihak yang memanfaatkan situasi. Saya paham banget menunggu kepastian itu capek dan nggak enak gitu. Bapak dan Ibu berhak tahu kejelasan. Makanya kalau saya bilang cek kanal resmi Taspen, itu bukan buat bikin ribet. Itu demi keamanan Bapak dan Ibu supaya hak diterima benar-benar sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan tidak dimanfaatkan pihak yang nggak bertanggung jawab. Taspen sendiri sudah mengimbau untuk memanfaatkan situs web resmi, media sosial resmi, dan call center Taspen kalau ada keraguan. Kalau ada info yang ngaku-ngaku dari Taspen tapi nggak ada di kanal resmi, patut dicurigai. Supaya makin tenang, saya mau kasih tips praktis yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sekarang juga. Pertama, cek status autentikasi melalui aplikasi resmi Taspen atau datang ke kantor Taspen Mitra Bayar kalau perlu. Kedua, simpan nomor call center resmi Taspen dan catat alamat situs resmi supaya gampang ngecek kebenaran info. Ketiga, kalau dapat video atau pesan yang menjanjikan kenaikan atau rapel, jangan langsung share, cek dulu di kanal resmi. Keempat, kalau masih ragu, tanya keluarga atau orang yang ngerti administrasi pensiun di kantor, tempat Bapak Ibu dulu bekerja. Seringkali petugas di kantor punya info tambahan soal administrasi. Kelima, jangan ambil keputusan finansial besar berdasarkan rumor, tunda dulu sampai ada kepastian resmi. Sekilas soal penjelasan teknis, autentikasi yang dimaksud bukan sekadar formalitas. Ini proses verifikasi identitas dan data supaya pembayaran benar-benar tepat orang dan jumlah. Tanpa autentikasi valid, sistem akan menahan pencairan. Jadi kalau ada Bapak atau Ibu yang belum verifikasi data dalam waktu lama, itu bisa jadi penyebab tertundanya gaji. Selesaikan verifikasi, serahkan dokumen yang diminta, atau minta bantuan petugas kalau kesulitan. Saya tahu banyak pertanyaan muncul di benak. Kalau memang nanti ada kenaikan, apakah otomatis semua pensiunan dapat? Atau apakah rapel bakal bikin plus minus pajak atau potongan lain? Semua itu jawabannya tergantung kebijakan final yang dikeluarkan. Kalau nanti ada regulasi baru, pengumuman resmi biasanya juga jelaskan siapa yang berhak,
dasar perhitungan, mekanisme pembayaran, serta apakah ada rapel dan bagaimana teknisnya. Sampai pengumuman itu keluar, jangan percaya klaim yang menyebutkan angka pasti atau persentase yang enggak disertai dasar hukum. Satu pesan penting saya ulang, setiap rupiah yang dibayarkan oleh negara harus punya dasar hukum. Jadi kalau suatu hari nanti pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiunan 2026, pengumuman itu tidak akan lewat video EI, pesan berantai, atau klaim sepihak. Pengumuman resmi akan disampaikan lewat peraturan pemerintah, peraturan presiden, pengumuman taspen, dan kanal-kanal resmi terkait. Jadi sekali lagi, kalau ada yang ngaku-ngaku tahu draft atau surat yang belum diumumkan resmi, itu perlu dicurigai. Sebelum saya akhiri, saya mau bilang terima kasih banget karena Bapak dan Ibu sudah nemenin dari awal sampai akhir. Saya tahu topik ini sensitif, penuh harap, dan kadang bikin stres. Makanya sangat penting untuk punya informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Kalau ada perkembangan resmi, kami akan sampaikan secepat mungkin dan akan jelasin dengan bahasa yang gampang dimengerti supaya nggak bikin bingung. Akhir kata, tetap tenang, tetap cek sumber resmi, dan jangan mudah percaya rumor. Jika Bapak dan Ibu belum menerima gaji, cek autentikasi. Jika dapat info soal kenaikan atau rapel, cek kanal resmi Taspen dan Kementerian Keuangan. Jika dapat video yang kelihatan, meyakinkan tapi diragukan, tanyakan dulu. Jangan langsung disebarkan. Semoga apa yang kita obrolin hari ini membawa kejelasan dan ketenangan. Kalau Bapak dan Ibu merasa terbantu, tolong share video ini ke saudara atau teman yang juga pensiunan supaya mereka nggak tersesat oleh hoax. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan ketenangan dalam menunggu kabar resmi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.